Oke, hari ini kita akan bahas hasil dari Malaysia. Dan Malaysia ini kalau saya lihat di sini, dan kita lihat di sini sama-sama, mulainya itu tanggal 8 Januari. Dan ini adalah hasil terakhirnya tanggal 30 Januari. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita perlu tahu dulu kalau misalnya turun berat badan yang sehat, itu kalau misalnya yang turun itu kadar lemaknya aja dan lean mass perlu dipertahanin. Buat yang mungkin masih baru, apa itu lean mass? Lean mass itu adalah bagian badan kita yang bukan lemak. Jadi gini, badan kita ini pada dasarnya ada dua bagian. Yang pertama adalah lemak di badan kita dan ada bagian yang kedua itu adalah semua bagian badan kita yang bukan lemak atau disebut juga fat free mass, ada juga yang bilang lean mass. Dan terdiri dari macam-macam, ada termasuk dari otot kita, terus kemudian tulang, darah, kemudian semua organ badan kita itu adalah bagian dari lean mass. Nah, naik turunnya lean mass selama kita lagi proses turun berat badan, itu bisa karena air, bisa juga karena otot. Oke, jadi itu sebabnya kenapa kita perlu evaluasi hasilnya setiap minggu. Soalnya kita perlu mastiin kalau yang turun itu cuma lemaknya aja, jadi lean mass-nya perlu dipertahanin. Nah, kita akan lihat sekarang hasil dari Malaysia. Malaysia ini kalau kita lihat di sini dari tanggal 8 Januari ke 15 Januari, itu hasilnya bagus. Kadar lemaknya turun dari 27,3% ke 24,6%. Lean mass-nya ada kenaikan. Kemudian dari tanggal 15 sampai tanggal 22 Januari, itu juga kadar lemaknya turun lagi 1%. Ini bagus sebetulnya. Lean mass-nya juga ada kenaikan lagi. Dan ini hasil yang bagus sebetulnya. Oke. Nah, kemudian kita lihat tanggal 30 Januari. Sekarang kita lihat dari lingkarnya. Lingkar itu yang tabel di bagian bawahnya. Lingkarnya juga turun terus di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Itu hasilnya bagus-bagus dari lingkar perutnya dari 78,5, di minggu ketiga 74,5 cm, lingkar pinggulnya dari 89 cm ke 84,5 cm. Dan kita lihat sekarang di minggu yang keempat tanggal 30 Januari. Di minggu keempat ini beratnya turun. Kalau kita lihat di sini 58,55 turun ke 58,25 kg. Jadi turunnya sekitar 0,3 kg. Tapi kalau kita lihat kadar lemaknya atau body fatnya itu gak berkurang. Dan lean mass-nya itu turun dari 45 kg ke 44 kg. Nah, ini perlu diperhatiin kalau misalnya kita dapat hasil seperti ini, kita perlu evaluasi apa yang kita makan. Dan kalau misalnya berat kita turun, tapi lean mass juga ikut turun, pada dasarnya kita udah defisit kalori. Kita udah makan dengan jumlah kalori yang lebih kecil. Tapi kalau misalnya lean mass-nya ikutan turun, biasanya ada dua penyebabnya. Kalau turunnya agak banyak seperti ini. Kalau turunnya agak banyak seperti ini, penyebabnya ada dua. Yang pertama, kalau misalnya makannya terlalu dikit. Jadi ada orang yang mungkin kepengen turun berat badan, tapi pengen turun lebih cepat, dan dia berusaha untuk ngurangin makan dengan jumlah yang lebih banyak, dan karena jumlah makan yang lebih banyak, itu salah satu yang membuat penurunan massa otot di badan kita. Dan kemudian yang kedua adalah kalau kekurangan protein. Jadi mungkin banyak makan, lagi banyak pesta, lagi banyak makan acara makan-makan, dan kemudian mungkin lebih banyak makan karbohidrat, lebih banyak makan lemak, dan karena udah kenyang makan karbohidrat sama makan lemak, akhirnya nggak nyampe, nggak tercukupi kebutuhan proteinnya, gitu ya. Dan kalau waktu itu saya tanya sama Mbak Nesya, jadi memang ternyata di hari Sabtu itu lagi ada acara, kalau nggak salah ada acara keluarga, jadi ada liburan sama keluarganya kalau nggak salah. Jadi makan pizza 3 biji, kemudian pas hari Seninnya, itu hari Sabtunya, di hari Seninnya meeting seharian, ada snack, kemudian martabak manis, dan lain-lain. Jadi dan kalau dilihat dari apa yang dikerjain sama Malaysia, kemungkinan makannya itu lebih banyak porsinya di karbohidrat dan lemak, dan akhirnya karena kenyang makan karbohidrat dan lemak, kekurangan protein. Dan waktu kekurangan protein itu adalah salah satu penyebab penurunan lean mass dan juga massa otot di badan kita, gitu ya. Nah, tapi kita nggak mengharapkan kalau kita bisa turun bagus terus tiap minggunya, karena itu itu nggak mungkin gitu loh. Jadi nggak ada orang yang bisa konsisten 100% terus sampai terakhir tuh nggak ada. Dan kayak acara seperti
acara seperti makan-makan sama teman, arisan, meeting, kadang-kadang hal seperti itu terjadi, dan itu hal yang wajar. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita pengen turun berat badan kita harus 100% sesuai, dan kalau misalnya anggap aja minggu ini hasilnya kurang bagus, artinya dietnya gagal, nggak seperti itu sebetulnya. Yang perlu kita pastiin adalah apa yang terjadi di jangka panjang. Selama memang kita konsisten di jangka panjang, akan ada satu minggu yang mungkin kita naik, atau mungkin satu minggunya nggak turun, atau mungkin ada minggu yang lean mass-nya nggak turun. Tapi selama memang sebagian besar kita hasilnya positif, itu artinya benar. Jadi jangan lupa kalau buat turun berat badan dan juga punya kesehatan yang optimal, itu perlu waktu yang lama. Nggak bisa 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin sebulan. Perlu waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan seterusnya. Jadi itu adalah gimana caranya untuk membaca hasil, dan ini adalah hasilnya Kanesha. Jadi kalau misalnya beratnya turun, memang terjadi defisit kalori, tapi karena ada lean mass yang turun juga lumayan banyak, dari 45 ke 44 kg, itu biasanya karena antara kekurangan makan, atau kekurangan kalori, atau kekurangan protein, dan di kasusnya Mbak Nesya ini adalah karena kekurangan protein. Dan artinya apa? Kalau misalnya kita udah tahu, oh ternyata saya hasilnya kayak gini, ternyata karena kekurangan protein, berarti saya perlu perbaiki. Minggu ini saya akan perbaiki lagi makan proteinnya, saya akan lebih disiplin lagi. Dan itu adalah tujuan kenapa kita perlu nimbang dan ukur, cek kadar lemak, hitung lean mass-nya juga setiap minggu. Oke, supaya kita bisa tahu kalau misalnya kita off track atau kita lagi nggak di jalur yang benar, supaya kita cepat-cepat balik ke jalur yang benar lagi. Oke, terima kasih buat lihat video ini dan sampai ketemu di video yang berikutnya.